Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami channel PKS Team. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara panduan i'tikaf dan sholat Id dalam masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah sekali untuk panduan tersebut sudah kita dapat simak di channel PKS TV, yaitu punya DPP PKS. Coba kita lihat bagaimana panduan tersebut. Ya, di sini kita telah membuka channel PKS TV dan kita buka masih bersama-sama bagaimana panduan tersebut. Penjelasan tentang pelaksanaan i'tikaf dan sholat Id di masa wabah COVID-19 untuk menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas ibadah. I'tikaf. Para ulama sepakat bahwa rukun i'tikaf ada dua. Pertama, niat taqarrub kepada Allah. Kedua, berdiam di masjid. Hal ini sebagaimana bunyi firman Allah, janganlah kalian mencampuri mereka dalam kondisi kalian sedang melakukan i'tikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah 187. Menurut jumhur ulama, kedua rukun tersebut berlaku bagi siapapun yang hendak beriktikaf, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, sehingga tidak sah beriktikaf di tempat selain masjid, sebagaimana terdapat dalam fikih sunnah. Hakikat dari iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat taqarrub ilallah Ta'ala. Seandainya tidak berdiam di masjid atau tidak ada niat melaksanakan ketaatan, maka tidak sah disebut iktikaf. Namun demikian, terdapat pandangan lain dari kalangan Hanafi bahwa bagi wanita tempat i'tikaf yang lebih utama adalah masjid rumahnya, bukan masjid jami. Alasan mereka karena tempat sholat wanita adalah rumahnya. Pendapat berbeda juga disampaikan oleh sebagian kalangan Maliki dan Syafi'i bahwa i'tikaf baik bagi laki-laki maupun wanita bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Hanya saja pendapat ini lemah mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istri beliau selalu beriktikaf di masjid. Akan tetapi, dalam kondisi tingkat penyebaran wabah COVID-19 masih tinggi seperti saat ini, maka melakukan iktikaf di masjid-masjid yang berada di wilayah zona merah sangat tidak dianjurkan. Pasalnya, agama melarang tindakan yang membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan menurut hadis riwayat Imam Ahmad, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Sebagai gantinya, dapat memilih pendapat kedua, meskipun lemah, yang membolehkan beriktikaf di rumah. Karena inilah yang lebih memungkinkan untuk dilakukan dan lebih mendatangkan maslahat. Bagaimana di hadis riwayat Bukhari menyebutkan, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada dua pilihan, melainkan dia akan memilih paling ringan di antara keduanya, selama itu tidak berdosa. Jika itu berdosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Meskipun dilakukan di rumah, agar tetap mendapat pahala i'tikaf, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memasang niat dan tekad untuk beriktikaf seperti yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana hadis dari At-Tabrani, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kemudian, berdasarkan hadis riwayat dari Muslim, siapa yang berhasrat melakukan kebaikan, lalu dia belum mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kedua, membuat atau menetapkan satu lokasi khusus di dalam rumah sebagai tempat untuk melakukan ibadah sampai akhir Ramadan. Ketiga, mengisi waktu di tempat tersebut terutama di 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak sholat, tilawah, zikir, doa, dan munajat. Dalam menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan, hendaknya mengajak keluarga untuk ikut serta dalam melakukan ibadah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dia telah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, lebih bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Sholat Id. Pada prinsipnya, sholat Id disunahkan untuk dilakukan di tanah lapang atau di masjid bersama sebagian besar kaum muslimin
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan salafus saleh. Namun, dalam kondisi khusus, pelaksanaannya bisa dilakukan di rumah. Syekh Said Sabiq rahimahullah mengatakan, sholat id itu sah dilakukan oleh pria, wanita, musafir, mereka yang mukim, baik secara berjamaah maupun secara sendiri, baik di masjid, di rumah, atau di lapangan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat id bisa dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah. Kedua, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ketiga, disunahkan melakukan takbir zawaid, yaitu 7 kali takbir di rakaat pertama sesudah takbiratul ihram dan 5 kali takbir di rakaat kedua sesudah takbir bangkit dari sujud. Jika hal itu tidak dilakukan, sholat id tetap sah. Keempat, tidak perlu disertai khutbah sesudah sholat. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh berkata, adapun terkait sholat id, bila kondisi wabah masih berlangsung serta sholat tidak mungkin dilakukan di tanah lapang dan masjid, maka ia bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah sesudahnya. Demikian penjelasan tentang pelaksanaan iktikaf dan sholat id di masa wabah untuk menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas ibadah. Hanya kepada Allah SWT kita mohon dan meminta perlindungan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selamat mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari PKS TV. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di Cikarang Timur dan sekitarnya dapat memahami apa yang sedang terjadi dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Dari kami, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.